Sebuah rapat antara DPR dengan Pertamina kemarin, salah seorang anggota DPR RI atau Andre Rosiade tiba-tiba cerita bahwa dirinya diserang sama buzzer-buzzer Ahok. Wah, saya diserang nih, gitu. Saya bangun pagi tiba-tiba banyak yang mention saya. Saya terus terang bingung gitu, karena Ahok sudah nggak di Pertamina gitu ya. Rapat antara DPR RI dengan Pertamina ini kan ya harusnya fokus kepada kasusnya, bukan kepada Ahoknya. Ngapain bawa-bawa Ahok? Ahok nggak ada di situ. Dia udah mundur dari komisaris utama gitu kan. Dia juga bukan anggota DPR RI, dia bukan bagian dari Pertamina lagi, dan jadi kayak nggak nyambung tiba-tiba cerita bahwa dirinya diserang sama buzzer-buzzer Ahok. Tapi kayaknya Andre Rosiade ini sangat emosional sekali gitu ya. Dia ada buktinya, saya katanya. Saya sudah screenshot tuh akun-akun yang 0 follower. Followernya nggak ada. Gambarnya juga nggak ada. Ada buktinya katanya. Ini Ahok ini cuma cari panggung. Ya, ini terus terang lucu sekali gitu. Ini kan rapat antara DPR dengan Pertamina. Ngapain ngebahas Ahok? Ahok ngapain? Ngapain coba? Dan pihak Pertamina ketika Andre Rosiade bicara seperti itu, bahwa dirinya diserang sama buzzer Ahok, bahwa Ahok cari panggung dan sebagainya, ya Pertamina bisa ngapain? Emangnya Pertamina bisa negur Ahok? Nggak bisa gitu. Lah wong Ahok bukan staf atau karyawan di Pertamina. Jadi rapat kemarin ini kacau sekali, dan saya nggak ngerti kenapa Andre Rosiade dibiarkan bicara terus seperti itu gitu, karena nggak nyambung. Harusnya kan nggak usah gitu kan. Ini kan ibarat kalian sama istri kalian atau pasangan kalian tiba-tiba bicara mantan, ngapain? Nggak ada gunanya gitu. Dan kalau kita ngelihat cerita Andre Rosiade diserang atau kemudian dikomentari oleh banyak orang, atau menurut Andre Rosiade itu adalah buzzer-buzzer Ahok gitu ya, sebenarnya semua cerita atau orang yang mention atau menyebut nama Andre itu kan sebenarnya hanya bagian dari respon atas cerita dari masa lalu. Kan ceritanya hari ini Pertamina ada kasus korupsi Pertamina, ada kasus skenario untuk menurunkan penghilangan atau kilang-kilang yang ada di dalam negeri supaya mereka bisa melakukan impor dari Singapura. Itu kan yang terjadi hari ini gitu ya, bahwa ada kasus yang sangat besar sekali yang kerugian negaranya sangat mengejutkan karena hampir 1.000 triliun rupiah. Jadi ini kasus yang sangat besar gitu ya. Ini kasus Pertamina yang membuat mungkin banyak investor jadi nggak terlalu percaya lagi kepada Indonesia gara-gara kasus ini. Ini kasus yang sangat besar sekali gitu. Nah, dulu gitu ya, di zaman beberapa tahun yang lalu, itu Andre Rosiade pernah meminta kepada presiden, pernah meminta kepada pemerintah untuk mencopot atau memecat Ahok katanya. Karena Ahok ini hanya mengumbar aib Pertamina. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang ternyata aib Pertamina itu terbongkar gitu lewat Kejaksaan Agung gitu kan. Itu awal mula ceritanya, itu silsilahnya gitu kan. Jadi sekarang orang-orang jadi bertanya-tanya gitu. Dulu ada orang yang ketika Ahok bicara bahwa di Pertamina ini ada banyak kasus korupsi dan sebagainya, ada orang yang gerah nggak terima, yang meminta Ahok dipecat. Sekarang terbukti Pertaminanya ternyata memang ada kasus korupsi yang sangat besar sekali. Makanya orang jadi bertanya kepada Andre Rosiade, dulu kenapa kamu minta Ahok dipecat? Jangan-jangan kamu pelindungnya, gitu ya, pelindung Pertamina. Jangan-jangan kamu juga ikut menikmati dan sebagainya. Itulah yang menjadi kerangka logika orang-orang menyerang Andre Rosiade atau mempertanyakan Andre Rosiade ini di mana gitu. Karena ketika muncul kasus korupsi Pertamina yang sedemikian besar seperti sekarang, itu kan sebenarnya beberapa tahun yang lalu Ahok sudah mengingatkan. Baru terbuka sekarang memang, tapi beberapa bulan yang lalu sudah diingatkan. Dan ketika dulu diingatkan, Andre nggak terima. Itulah alasan orang menyerang Andre hari ini gitu. Atas cerita-cerita atau skenario di masa lalu. Jadi kalau dia hari ini diserang, bukan karena diserang sama buzzer, enggak, karena ucapan dia sendiri yang dulu meminta agar Ahok dipecat atau tidak lagi berada di Pertamina gitu. Jadi orang beranggapan Andre Rosiade ini jangan-jangan pengen nutup-nutupi masalah yang ada di Pertamina gitu. Karena nggak setuju Ahok membuka aibnya. Padahal memang ada, terbukti ada gitu. Jadi itu logika sederhana saja kenapa orang-orang menyenggol atau memention Andre Rosiade. Dan selain itu, Ahok sebenarnya dalam kasus ini gitu ya, nggak ada hubungannya
Jauh lah dia itu ya. Ini kan yang kena kasus korupsi itu kan Patraniaga, anak usaha Pertamina. Sementara Ahok komisaris utama Pertamina, bukan komisaris utama di Patraniaga, bukan di tempat atau di perusahaan yang melakukan pengimporan atau melakukan skenario-skenario supaya kilang-kilang yang ada di dalam negeri ini tidak terlalu bagus atau tidak maksimal. Ahok nggak ada hubungannya sebenarnya gitu, tapi ya sama-sama Pertamina saja. Nah, kenapa kemudian Ahok masuk dalam kasus ini, kenapa kemudian disebut-sebut dalam isu ini, gitu ya, meskipun sebenarnya nggak ada hubungannya terkait pengadaan dan sebagainya, gitu ya, karena Ahok ini diserang juga sama buzzer-buzzer yang entah itu siapa. Tapi kalau bisa mau kita sebutkan kelompoknya, ini kira-kira buzzer anti PDI Perjuangan lah gitu ya. Yang apapun masalahnya, apapun kasusnya, apapun isu dan korupsinya, yang salah pasti PDI Perjuangan. Gitu. Ada tuh kelompok-kelompok seperti itu. Sehingga ketika muncul kasus Pertamina untuk pertama kalinya, mereka langsung mencari cara untuk bisa menyerang PDI Perjuangan gitu. Disebutlah nama Ahok, bahkan ada yang bikin YouTube katanya Hasto juga terlibat. Ada tuh yang Kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu saat menarik ya teman, apa yang telah dijelaskan oleh Ali Purnaman tentang pernyataan Ahok, dan bahkan banyak statement-statement atau Ahok-Ahok yang tidak disukai oleh orang-orang yang benar-benar membenci Ahok atau dia terlibat dalam kasus tersebut. Jadi ketika ada orang ingin membongkar kasus korupsi, tentu kita sebagai masyarakat ataupun sebagai anggota DPR, tentu kita mendukung lah, bukan kita mengomentari, bahkan kita mengatakan ini menjadi pahlawan kesiangan atau kemalaman. Tentu kita sebagai masyarakat yang cinta NKRI, yang benci dengan adanya koruptor, benci adanya korupsi, tentu kita mendukung, bahkan kita mendorong dan kita mensupport. Tentu itu adalah negarawan yang cinta NKRI. Tetapi ketika kita sudah menjadi pejabat pun masih berkomentar dan mengkritik dalam statement Ahok tersebut ketika mengatakan dia sebagai pahlawan kesiangan, tentu ini akan menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Kan lawak teman-teman. Jadi ini menjadi pernyataan kepada masyarakat, pertanyaan masyarakat terhadap anggota DPR tersebut. Kenapa dia mengkritik? Kenapa dia mengatakan Ahok itu pahlawan kesiangan ketika sudah dibongkar oleh Kejaksaan Agung? Ya, siapa salah? Nggak salah kok ketika Ahok memberikan data-data yang benar, yang ingin membongkar, yang ingin membantu Kejaksaan Agung. Ya, kita sebagai masyarakat akan mendukung. Bukan seperti beliau ini yang sangat marah-marah dan mengatakan ini akan menjadi terancamnya dia akan dilengsarkan oleh Partai Gerindra. Saya yakin teman-teman, ketika dia semakin mengkritik Ahok, wah teman, tentu Ahok memang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan sekarang, tetapi saya percaya dia sebagai mantan komisaris PT Pertamina, tentu dia memiliki data-data atau mafia-mafia. Tentu ya kita sebagai masyarakat pun berhak dong untuk mengomentari atau mengkritik dalam pemerintahan apapun. Karena ini negara demokrasi, NKRI, siapapun berhak untuk memberikan pendapat-pendapat. Jadi ya sah-sah saja teman-teman. Ahok gak punya bajar karena nggak mampu bayar. Kebetulan Ahok mau bongkar korupsi, maka pecinta keadilan rame-rame mendukung Ahok. Ahok kok dibandingkan Andre jauh. Kalau aku 99% buat Ahok. Lebih percaya Pak Ahok daripada politisi yang menjebak PSK. Kecurigaan terhadap Andre sangat beralasan dulu Ahok kuar-kuar di PT Pertamina. Andre panas minta Jokowi pecat Ahok. Sekarang setelah kasus Pertamina terbukti dan Ahok mau bongkar, Andre kritik Ahok. Jadi tidak heran ketika itu sebagai kecurigaan masyarakat terhadap Andre. Apakah dia terlibat dalam kasus korupsi? Apakah dia mendukung? Tentu
ini akan menjadi pemicu, teman-teman. Jadi ya tidak heranlah dalam banyaknya korupsi-korupsi di negara ini, banyaknya para koruptor-koruptor yang benar merusak negara dan bahkan merugikan masyarakat. Ya teman-teman, di sini akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita sebagaimana mereka menanggapi dalam edukasi dari ahli Puraman ini. Pak Ahok itu nggak ada bajarnya, yang ada rakyat dukung sama Pak Ahok. Hidup Pak Ahok untuk Indonesia. Tentu kita sebagai masyarakat mendukung dalam langkah kebenaran untuk perlindungan negara kita ini dalam koruptor-koruptor. Karena koruptor ini bukan hanya merugikan negara, melainkan merugikan masyarakat. Jadi ini sangat tugas berat dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, apalagi ada anggota DPR mengkritik dalam statement Ahok yang mengatakan Ahok itu adalah pelawan kesiangan. Tentu ini menjadi kecurigaan terhadap Andre. Kenapa dia sangat panas? Kenapa dia mengomentari Ahok? Seharusnya dia sebagai wakil rakyat ataupun sebagai anggota DPR, tentu dia harus mendukung dalam langkah kebenaran. Apakah dia dendam Ahok? Nah, Andre menyebut nama Ahok, tapi waktu diminta untuk panggil Ahok di DPR, Andre ini takut. Ya takutlah, karena Ahok adalah orang yang sangat belak-belakan, yang sangat tugas. Takut ketika Ahok mengeluarkan statement adanya keterlibatan Andre ini. Tentu dia sangat takut dalam rapat DPR tersebut. Ahok paling suka kepribadian Pak Ahok. Orangnya jujur, transparan. Pak Ahok sehat selalu. Tentu dia sangat memiliki kepribadian yang sangat jujur dan sangat tegas. Itulah masyarakat suka dengan Ahok tersebut. Andre ketakutan dari dulu selalu menghalangi Ahok. Andre perlu diperiksa dan Hotman Paris yang setuju. Like teman-teman, tentu Hotman juga mengomentari dalam statement Ahok yang akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi perlunya kecurigaan dalam ini. Aneh ini, Andre wakil rakyat bukan bela rakyat, malah serang Ahok. Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Gelap akan bersinar kalau negara banyak orang punya prinsip seperti PTP, gaspol, lebih berguna Ahok daripada wakil rakyat Rosiade tersebut. Tentu dia sebagai wakil rakyat harusnya mendukung, bukan malah panas. Andre berani nggak adu debat langsung dengan Ahok? Kalau berani tinggal atur aja jadwal di stasiun TV, pasti akan berebut menampilkan debat ini. Saya yakin tidak berani, bisa-bisa diguliti Ahok nanti di debat tersebut. Ya tentu Andre tersebut tidak akan berani, karena kita tahu Ahok sangat lugas dan sangat pemberani. Andre ada apa kok takut sekali sama Ahok? Wow, jangan-jangan ikut menikmati dana dari PT Pertamina. Jadi seperti apa yang saya katakan dari awal, apakah Andre terlibat dalam kasus korupsi tersebut? Apakah dia memakan uang dana dari PT Pertamina tersebut sehingga dia panas, sehingga dia mengatakan Ahok sebagai pahlawan kesiangan? Tentu masyarakat akan memicu kecurigaan tentang negatifnya Andre tersebut. Dengari baik-baik Pak Andre, kami bukan bajar Pak Ahok, kami rakyat biasa yang tidak rela kalau koruptor belum tobat-tobat juga. Tentu para koruptor di negara kita ini, negara yang kita cinta ini, ketika tidak dihukum mati maka koruptor akan bertindak, apalagi di penjara hanya 5 tahun atau 20 tahun, mereka akan menikmati, apalagi asetnya tidak diberikan terhadap negara, mereka akan melakukan, teman-teman. Jadi tidak ada jerah-jerahnya. Tetapi ini pesan terhadap Pak Prabowo, hukum matilah para koruptor itu, dan sitalah aset tersebut dan kembalikan terhadap negara. Maka negara ini akan maju dan akan menuju emas di tahun 2045. Hanya fraksi dari PDIP yang semangat untuk membuka korupsi terbesar di Partai Pertamina.
Kasihan masyarakat yang telah dibohongi, disakiti oleh rejim jolim. Salam waras berpikir para bansos tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.